Baik, Ustaz, moderator dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Eh, Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kajian online, pimpinan wilayah Ittihad Persaudaraan Imam Masjid wilayah Kalimantan Barat, dimanapun berada, bil khusus kepada narasumber kita yang kami muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Saidi MAG, dan semua baik kawan-kawan yang terlibat dalam kepengurusan PWI PIM maupun di pimpinan daerah. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa siaran ini, informasi ini juga kami sampaikan kepada pimpinan pusat IPIM di Jakarta, kemudian kawan-kawan PDI PIM di seluruh Indonesia, dan juga komunitas imam masjid se-Kalimantan Barat, dan terkait dengan pimpinan daerah. IPIM Kalimantan Barat ini sudah membentuk 3 pimpinan daerah baik di Kota Pontianak, kemudian di PDIPIM Kuburaya dan PDIPIM Melawi. Dan insya Allah akan menyusul baik dari Ketapang, Sanggau maupun dari Kapuas Hulu dan dari kabupaten kota lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, waktu kita lebih kurang 60 menit ke depan. Yang pertama kami akan membacakan dulu acara ringkas kita pada kali ini, bahwa Zoom kali ini merupakan Zoom yang kedua setelah yang pertama secara hibrid kemarin yang kita laksanakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dirangkaikan dengan pelantikan PD IPIM Kota Pontianak, dan alhamdulillah Ketua Umum PP IPIM Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA berkenan untuk hadir secara Zoom dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan semoga keluarga besar IPIM dan komunitas imam semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk acara pertama tepat pukul 6:57 ini akan kami sampaikan agenda kita. Pada kali ini kita akan mengadakan kajian online yang kedua, disponsori oleh bidang media Humas PWI PIM Kalimantan Barat, dan alhamdulillah di tengah kesibukan Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Saidi MAG. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. semoga sehat Prof ya. Alhamdulillah. Dan Amin. alhamdulillah beliau perlu kami sampaikan juga sedikit informasi ringkas terkait dengan posisi beliau. Yang pertama, beliau adalah penasihat PWI PIM Kalimantan Barat, kemudian sebagai guru besar ilmu hadis di IAIN Pontianak, dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah juga di layar ini mudah-mudahan nanti akan terus bertambah jamaahnya Ustadz ya, jamaah online Ustadz ya, Prof. Kemudian untuk yang hadir di layar ini kami lihat ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Assalamualaikum Pak Haji Ruslan. Kemudian ada ya Pak Ahwanuddin Sanggau. Assalamualaikum Pak Ahwanuddin. Ya, insya Allah ini meneruskan pembentukan PDIPIM Kabupaten Sanggau, kemudian juga kawan-kawan yang lainnya yang mudah-mudahan nanti 60 menit ke depan bisa bergabung meskipun secara online, dan insya Allah kegiatan ini akan berlanjut setiap bulannya hingga kita jadwalkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebagai pembicara untuk program ke depan, kita jadwalkan bergilir baik dari PWIPIM maupun juga dari pimpinan pusat IPIM di Jakarta. Dan alhamdulillah sampai saat ini
kita senantiasa berkomunikasi dengan Mas Sekjen Mas Taufik PP Pusat untuk menjadwalkan pembicara-pembicara dari pusat. Baik, peserta Zoom dan profesor yang kami hormati, untuk acara pertama mari kita awali dulu kajian online kita ini dengan nama Allah. Semoga pertemuan ini berjalan lancar, banyak membawa keberkahan dan terus menjadi agenda rutin PWIPM Kalimantan Barat. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua, mudah-mudahan bisa bergabung Bang Raihan untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dan setelah itu mudah-mudahan juga bisa bergabung Ketua Umum kita untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan acara kita kali ini. Mudah-mudahan Bang Raihan sudah bisa gabung. Bang Raihan? Ada Bang Ren. Ya, Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Bang Raihan untuk acara yang kedua. Kepada Bang Raihan untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad Rehan Jamil, Bapak Ibu peserta Zoom, bahwa Bang Muhammad Rehan Jamil ini adalah terbaik kedua tingkat nasional MTQ antar mahasiswa mewakili dari IAIN Pontianak. Dan kemarin sebagai delegasi MTQ Provinsi Kalimantan Barat di MTQ Nasional Kalimantan Timur. Terima kasih Bang Raihan Jamil, semoga barokah. Bapak Ibu sekalian, selamat datang juga. Terima kasih kepada Bapak K. Kanwil, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI. Selamat bergabung Pak Muhajirin. Dan ada juga dari Imam Masjid Ali Mempawah, kemudian dari Pak Ali Wafa, Ketua PDIP Malawi, dan juga Bapak Haji Nur Said, serta jamaah Zoom yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membersamai hingga detik ini, dan untuk acara berikutnya kita lanjutkan pada Bapak Ustadz Muammar Kadapi LC MH Al-Hafiz untuk menyampaikan secara singkat sambutan untuk kajian online kita yang kedua. Yang terhormat Ustadz Muammar Kadapi LC MH Al-Hafiz, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Profesor Dr. Wajidi Sayadi, selaku pemateri kita dalam kajian kali ini. Terima kasih Prof atas kesediaannya Prof untuk membersamai kita. Yang saya hormati juga Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah dapat hadir juga. Begitupun dengan Kepala Kantor Kemenak Kota Pontianak, Bapak Ruslan, dan juga yang saya hormati para pengurus Ittihad Persaudaraan Imam Masjid, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Yang saya hormati para pengurus masjid, para imam, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam melakukan segala aktivitas kita. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua dapat hadir di dalam majelis kajian online ini. Kita berdoa mudah-mudahan majelis kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun ini dilakukan secara online, mudah-mudahan
tidak mengurangi nilai pahala majelis ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yamin mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris PWIPIM tadi, Ustadz Solihin, ini merupakan kajian online yang kedua yang dilakukan oleh PWIPIM Kalbar. Yang pertama di bulan September kemarin bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dirangkai dengan kegiatan pelantikan dari pengurus daerah Kota Pontianak, dan alhamdulillah pada acara tersebut tausiah diisi langsung oleh Ketua Umum PPIPIM Profesor Nasaruddin Umar, yang pada waktu itu qadarullah beliau sedang dirawat di rumah sakit, namun alhamdulillah beliau tetap semangat, ya, ikut hadir dan memberikan motivasi, memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama juga bahwa sekarang ini beliau diminta untuk masuk dalam kabinet merah putih dalam pemerintahan sebagai Menteri Agama. Tentu saja kita semua mendukung, mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan amanah dengan baik, dan mudah-mudahan juga dengan wasilah beliau sebagai Menteri Agama ini bisa nantinya mendukung kegiatan-kegiatan kita di dalam organisasi kita ini, sehingga insya Allah akan banyak kebermanfaatan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada umat ataupun masyarakat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kajian kita pada hari ini adalah tentang bagaimana peran dan kedudukan seorang imam baik di dalam sholat maupun dalam kehidupan masyarakat yang nantinya akan disampaikan oleh Prof. Wajdi. Nah, ini harapannya bagaimana imam nantinya bisa mengembangkan ya kompetensinya, ya, kita berdayakan. Artinya tidak hanya di dalam sholatnya, tapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Beliau tahu dengan fungsinya bagaimana, perannya, sehingga ininya nanti akan bisa menciptakan ya, kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, seperti itu. Ya, apalagi dalam kondisi misalnya mendekati pilkada ini, ya kita inginnya suasana yang menyejukkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, para imam diharapkan ya bisa ya mengarahkan ya jamaahnya, masyarakatnya ya untuk ya sebaik mungkin dalam mengikuti pilkada serentak ini nantinya, dan juga tentu saja ya dalam hal yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya untuk lebih detailnya nanti jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Prof. Wajdi. Dan juga di sini saya selaku Ketua PWIPIM Kalbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita, khususnya bagi tim media yang sudah memfasilitasi, mempersiapkan dengan baik kegiatan Zoom kita pada hari ini. Dan kami juga memohon maaf jika di sana sini masih ada kekurangan. Mohon doa dan dukungan juga dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin kita lakukan ya secara istiqomah di setiap bulannya. Begitu juga mohon dukungan dan doanya untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang nanti akan kami lakukan. Misalnya saja insya Allah di awal tahun kita akan siapkan program untuk sekolah para imam yang masa belajarnya itu ya kalau nanti sesuai kurikulum itu selama 1 tahun seperti itu. Nah, adapun untuk sekarang ini kami sedang fokus membentuk kepengurusan di setiap daerah sehingga nantinya ketika ada program itu bisa secara serentak dilakukan di setiap daerah seperti itu. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muammar Qadhafi LCM Al-Hafiz atas sambutan beliau, dan sebagai informasi bahwa
sudah 3 PD IPIM kabupaten kota terbentuk dan insya Allah akan menyusul kabupaten-kabupaten lainnya dan insya Allah koordinasi kita tetap akan berlanjut. Baik, hadirin sekalian, peserta Zoom yang kami hormati, tepat pukul 7.15 saat ini, saatnya kita dengarkan pencerahan dan tausiah dari Profesor Dr. K.H. Wajidi Sayadi MAG, yang selain sebagai guru besar ilmu hadis, juga beliau pada posisi penasihat PWIPIM Kalimantan Barat untuk 30 menit ke depan, dan jika sekiranya memang ada yang ingin ditanyakan silakan nanti untuk di-chat di media yang sudah kita siapkan. Baik, sepenuhnya kepada Profesor Wajidi Sayadi kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi nasta'idu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang mulia dan kami muliakan para alim ulama, secara khusus Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Pak Dr. K.H. juga yang mulia kami muliakan, ada hadir sahabat kita semua, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Ustaz Haji Ruslan, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, secara khusus pengurus pimpinan wilayah Ittihad Persaudaraan Masjid Provinsi Kalimantan Barat, dan juga yang PD, ya, pimpinan daerah Ikatan Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, juga dari mungkin ada Melawi ya, yang dari Sanggau tadi ada juga Pak Ustadz. Mohon maaf tidak sempat menyapa satu persatu karena keterbatasan ruang, dan intinya alhamdulillah kita semuanya, secara khusus Ketua Umum dan Sekretaris PWIPIM Kalimantan Barat yang juga menjadi moderator kita mendampingi acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran kita semuanya walau secara online seperti ini, Zoom, kita bisa silaturahim. Ya, jadi sekali lagi acara yang dilaksanakan oleh PWIPIM ini kita apresiasi karena ini menjaga silaturahim kita sambil nambah-nambah saling share, berbagi antara kita semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga kita senantiasa sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita juga selaku keluarga besar dari baik PW maupun PD IPIM senantiasa mendoakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Bapak Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar MA, yang hari ini diberi amanah oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk mengemban amanat sebagai Menteri Agama. Jadi kita mendukung dan mendoakan semoga beliau diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin menjalankan amanah khususnya di Kementerian Agama yang akan lebih sukses. Alhamdulillah, yang kedua secara khusus tema kita tentang peran imam masjid. Ini hal yang sangat menarik juga, terutama nanti menjelang bulan Ramadan, itu juga sangat penting. Jadi materi yang saya sampaikan ini materi yang sudah pernah kita sampaikan waktu pelatihan masjid se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Izzah. Nah, kebetulan Ketua Al-Izzah ini beliau juga Ketua Umum PW IPIM Kalimantan Barat. Jadi supaya tidak lagi membuat materi, dan ini saya kira bagus. Karena beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah, satu pekan sebelumnya
saya juga menyampaikan materi pelatihan imam di Sulawesi melalui Zoom juga. Ini juga materinya, tapi lebih banyak kepada hukum fikih. Maka hari ini adalah tanggal 24 Rabiul Akhir. Nanti setelah ini kan masuk Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru masuk Rajab, Syaban. Nah, itu Rajab, Syaban itu persiapan untuk Ramadan. Nanti karena pada bulan Ramadan ini kan banyak masjid, bahkan surau, musala itu banyak yang melaksanakan salat tarawih, memerlukan banyak imam. Ya, jadi saya kira ini momen yang sangat bagus. Ya, walaupun nanti tiap bulan tentu materinya kan bukan ini terus ya. Ya, jadi saya kira ini patut kita apresiasi selain membangun silaturahim. Ya, mungkin juga seperti beliau Pak Kakan ini luar biasa kesibukannya. Biasa juga kalau pagi Ahad seperti ini pergi jogging, tapi hari ini rupanya beliau memanfaatkan. Nah, ini syukur alhamdulillah beliau punya atensi, perhatian untuk kepedulian bersama kita IPIN, termasuk kita semuanya, termasuk Pak Kepala Kemenak Kota Pontianak. Baik, izin saya ada catatan yang biasa saya sampaikan ini. Ya, jadi sekali lagi karena kita ini mengisi waktu untuk silaturahim sambil ini. Jadi peran dan kedudukan imam dalam sholat dan kehidupan masyarakat tadi sudah disampaikan. Ya, ini mohon maaf Pak Kakanwil, Pak Kemenak, ini data yang saya tadi malam buka-buka. Walaupun memang beragam juga, apalagi Dewan Masjid juga agak beragam. Tapi intinya saya mengutip apa yang disampaikan Pak Menteri Agama sebelumnya ini. Bahwa di Indonesia ini ada sekitar 660.000, 660.290 masjid. Ya. Dan musala 364. Ya, itu. Bahkan kalau Dewan Masjid itu kata Yusuf Kalla itu sekitar 800.000. Ya, 800.000 ini jumlah yang ya saya kira sudah sangat besar ya karena memang penduduk dan wilayah kita sangat besar. Beda kalau Malaysia. Malaysia itu tidak sampai 100.000. Hanya sekitar 70.000 jam masjid di sana. Nah, kalau di Kalbar, ini mohon maaf Pak Kakamil, itu hanya sekitar 4.627. Ya, ini belum kita itu masuk musallanya, soal lupa tadi ambil. Nah, kalau di Kota Pontianak 361 masjid. Itu data lama saya lihat di SIMAS tuh, masih tahun 2022 tuh. Nah, musalla itu 439. Nah, maksudnya ini bukan persoalan angka saja semata, sehingga nanti kalau hitung-hitungannya itu pasti banyak yang berbeda. Yang saya masukkan untuk menampilkan sebagai mukadimah pada pertemuan kita pagi hari ini adalah betapa imam itu sangat diperlukan karena banyaknya masjid. Nah, ini kita belum hitung ini masjid-masjid yang ada mungkin belum masuk seperti masjid yang ada di mall-mall, di tempat-tempat itu kan biasanya banyak orang imam di situ. Seperti di Mega Mall Ayani kan saya sering situ kalau ke Gramedia biasa sholat di situ. Nah, tapi sepertinya ada yang seperti yang tetap. Tapi kalau di tempat lain kan tidak tetap sehingga kadang-kadang itu saling mendorong lah, saling mendorong. Nah, ini kan begitu imamnya bagus, oh jamaah merasa senang. Tapi begitu imamnya tidak karu-karuan, itu jamaah itu mulai banyak komentar sana sini. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sangat merindukan itu kepemimpinan dalam masjid. Nah, lebih-lebih lagi di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya kira hari ini masyarakat sangat haus mencari semacam referensi untuk supaya tindakannya itu tidak melenceng dari ketentuan agama. Nah, jadi sekali lagi jumlah seperti ini memberikan gambaran kepada kita bahwa IPIM lagi sedang dinanti ya. Walaupun bukan cuma IPIM ya, karena di Indonesia ini luar biasa, ada Dewan Masjid, ada BKM juga, maaf Pak Kakanil, ada Badan Kesejahteraan Masjid. Jadi semua berkaitan dengan masjid, banyak lagi organisasi, belum lagi organisasi-organisasi massa yang dimana punya
masjid tersendiri, masjid NU, masjid Muhammadiyah dan seterusnya banyak. Itu sangat banyak, sangat banyak. Inilah kelebihannya Indonesia. Ya, beda kalau di negara-negara lain, itu tidak boleh membangun masjid semaunya karena harus izin pemerintah seperti Brunei, Malaysia, termasuk Arab Saudi itu tidak bisa. Kalau kita di Indonesia ini siapa saja yang banyak uangnya bisa beli lahan itu beli lahan baru buka donasi itu jadilah masjid. Nah, itulah yang membuat kita di Indonesia itu imam itu perlu ya perlu. Bahkan sekarang ini beberapa negara itu sering sering meminta ke Indonesia untuk mengirim imam-imam ya termasuk baru-baru ini ke Belanda. Kalau di Amerika biasanya melalui juga pusat ya melalui Pak Prof Nasar dan beberapa negara lainnya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh pengurus pimpinan wilayah IPIM ini adalah hal yang sangat patut kita syukuri dan kita apresiasi. Yang kedua, ketika kita bicara masjid, ya bukan sekedar imamnya, tapi juga yang menentukan ini pengurus juga. Karena yang memilih imam kan pengurus. Walaupun dalam kriteria kita sudah siapkan kriterianya, tapi pengurus tidak senang, tidak cocok, ini juga. Jadi berdaya kan ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya ini ya pengurus, ini yang memiliki peran. Yang kedua adalah jamaah, yang ketiga adalah imam. Ya, tapi yang ketiga juga keterlibatan dari pihak pemerintah. Ya, jadi ada 4 ini yang kita sebutkan, tapi saya kira banyak lagi faktor lainnya. Ya, karena jamaah ini meliputi banyak ragamnya, banyak ragamnya. Nah, secara khusus kepemimpinan di luar sholat dalam hal ini di masyarakat. Nah, ini mohon maaf karena ini sedikit agak akademik. Ya, tapi kan kita semua di sini banyak masyarakat. Nah, imam itu seakar kata dengan amama, ummatun dan ummun. Kata ini yang tidak bisa itu diawali dengan pendekatan kebahasaan seperti ini. Nah, dari penggunaan istilah ini itu sudah ada gambaran umum tentang perannya imam. Yang pertama, imam itu kan artinya pemimpin. Ya. Nah, di situ ada amam. Amam artinya di depan. Maka pemimpin itu harus di depan. Pemimpin harus di depan karena dia akan menjadi teladan, ya, menjadi contoh, menjadi pengayom. Lalu yang ketiga ada ummatun. Ya, ummatun artinya masyarakat. Jadi antara imam dengan umat itu tidak bisa terpisahkan. Ya, ada satu pernyataan dikatakan bahwa ya kualitas imam itu juga dipengaruhi dari kualitas umat. Sampai sejauh mana kualitas masyarakat itu akan tercermin dari kualitas imam. Nah, begitu sebaliknya, karena yang memilih jadi imam ada umat. Ya, tapi umat ini dibimbing dan nah, baru yang keempat ada umon. Ya, umun artinya ibu. Ya, yang melahirkan imam itu kan dari ibu. Yang melahirkan nanti imam juga dari masyarakat. Masyarakat dan imam itu juga bersumber dari ibu. Maka lahirnya dari seorang pemimpin itu juga
lahir dari seorang ibu juga bisa memberikan peran yang ini akan melahirkan nanti kader yang mungkin ya kualitasnya juga kurang. Nah, berikutnya dalam kajian kebahasaan semua kata ini berasal dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu itu artinya menuju. Jadi selalu tujuan. Tuju artinya amma ya ummu itu menjadi tujuan. Ya. Ibu itu adalah selalu menjadi tujuan, tumpuan harapan semua orang. Itu ibu. Ya maksudnya ibu, anak menjadi tujuan ibunya. Kalau suami jangan dipelesetkan lagi supaya banyak anunya itu ya cukup satu tujuan aja. Ya. Jadi itu amma yamu artinya harapan. Jadi yang kita harap itu yang di depan kita. Maka seorang pemimpin itu selalu dititipi harapan besar, ekspektasi dari orang di belakang kita itu banyak menaruh harapan kita. Jadi karena kita menjadi panutan dan selalu di depan ama-ama. Maka itulah nanti ketika kita menjadi seorang imam, seperti yang pernah jelaskan oleh Pak Prof. Nasar, ketua umum kita, waktu kajian online-nya itu, bahwa seorang imam itu tidak patut saya berjalan di tengah masyarakat itu dengan pakai baju kaos oblong, kemudian pakai itu, ya. Apalagi zaman dulu ya, saya masih ingat di kampung-kampung saya tidak ada orang berani. Sekali saja pernah kita diberi amanah oleh kiai untuk memimpin sholat tarawih, itu besoknya kita jalan pakai celana pendek, kemudian pakai, itu udah menjadi sesuatu yang menjadi ini. Jadi betapa pentingnya menampakkan diri, ya tampilan itu selalu membuat bahwa kita ini adalah imam itu imam. Nah, tapi sangat positif karena begitu kita sudah pernah jadi imam, maka itu menjadi pengendali, jadi rem buat kita bahwa kita tidak boleh lagi sembarangan sebagaimana halnya orang pada umumnya. Ya tentu dalam batas-batas yang tidak melanggar batas kewenangan, batas ya kesopanan ya terutama syariah. Nah, sama tadi ini penjelasannya. Nah, jadi yang saya masukkan ini penjelasan lebih jauh bahwa imam pemimpin itu menjadi tumpuan tertuju harapan umat atau masyarakat kepada dirinya karena dialah yang diharapkan menjadi teladan dan panutan. Ya, ini baik imam dalam pengertian as-sughra kecil dalam salat maupun imam nanti dalam pengertian lebih besar gitu. Nah, demikian juga ibu disebut ummi karena ibu adalah menjadi tumpuan hati dan harapan serta menjadi panutan atau teladan dalam sebuah pembinaan umat melalui rumah tangga. Nah, jadi itu perannya luar biasa itu. Ya. Jadi hal ini memberikan suatu indikasi bahwa di tengah-tengah umat, masyarakat ada imam, ada pemimpin. Peran seorang ummi, ibu, ada keterkaitan sangat erat. Artinya kualitas umat masyarakat dipengaruhi oleh kualitas imam pemimpin sendiri. Sebaliknya kualitas imam pemimpin dapat dipengaruhi dari kualitas umatnya. Ayo yang tadi saya jelaskan tadi. Nah semua itu ya berawal dari pengaruh pendidikan rumah tangga yang banyak dimotori dan dibina oleh seorang ummi. Nah jadi umumnya ini. Ada hal yang mulai itu selalu diberikan makna lugawi. Jadi selalu ada dua istilah itu. Pertama lugatan, makna secara bahasa. Yang kedua istilahan, makna secara istilah. Dan ternyata dalam kajian modern saat ini, para ilmuwan, terutama dalam bidang keagamaan, kadang-kadang kajian kebahasan itu justru sangat penting. Walaupun tidak mewakili tentang mana istilah, tapi dari situ kita sudah tergambar ijmali, secara global. Oh ini kok maknanya. Yang kedua, akan tergambar betapa bahasa Arab ini, terutama bahasa Al-Quran, itu sungguh sangat luar biasa maknanya. Jadi penggunaan kata-kata lugatan seperti ini, dan ini banyak dipakai Pak Quraish Shihab, itu sangat bagus. Karena itu sudah tergambar tentang betapa pentingnya atau peran imam itu terlihat dari segi penggunaan istilah. Satu. Nah, kalau ini dalilnya saya kira
karena kita dibatasi waktu. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nah, saya mengikuti pola yang kita mengutip dari kitab-kitab Mohon fikih, selalu di-off-kan menggunakan dua dulu, istilah. Pak host, di-off-kan dulu, Bang Adi Kriya Putra. Jadi imam ini terminologi imam itu ada dua. Pertama imam sughra, yang kedua imam kubra. Ya, kalau imam sughra, ya itulah yang kita bicarakan nanti nih, pemimpin sholat berjamaah. Nah, kalau kubra, pemimpin masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini yang memilih pemimpin negara, ya. Ya, tapi kita tidak nyinggung di situ. Nanti larinya nanti pilkada lagi. Kita bicara pemimpin dalam imam masjid dan sekitarnya, gitu ya. Nah, ini jadi pemimpin kecil, maksudnya ini orang memimpin dalam proses pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, imam dalam sholat adalah orang yang sholatnya diikuti oleh orang sholat yang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sholat. Kira-kira ini apa ya? Sudah kita maklum bersama ini. Nah, ini yang penting nih. Saya belum menjelaskan perannya. Saya ingin jelaskan dulu kriteria imam. Ini yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di pelatihan imam di Sulawesi. Kriteria imam. Kalau dalam bahasa fikihnya ya syarat sah. Ya. Yang pertama adalah muslim. Ya, saya kira sepakat. Yang kedua berakal sehat. Ya, jadi hati-hati kalau orang yang masih kambuhan. Nah, itu jangan diangkat imam. Kalau akalnya kuat, itu jangan. Nanti salah baca nanti pula. Nah, yang ketiga ini balik. Ya, ini fikih ya, fikih. Jadi balik. Nah, cuma balik ini dalam pandangan ulama itu ada sedikit perbedaan, ya. Imam itu artinya kesempurnaan. Ya, ketika orang yang belum balik itu dianggap belum sempurna. Apalagi nanti al-imamu dhaminun. Imam itu adalah penjamin. Bagaimana bisa menjamin kalau dirinya saya tidak sempurna? Maka salah satu di antara ciri kesempurnaan orang itu ketika dia sudah berusia balik. Balik artinya sampai pada tingkat kesempurnaan. Tentu sempurna dalam taraf pemikiran kita manusia. Sedangkan anak-anak dianggap belum sempurna. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah mumayyiz ya tidak boleh menjadi imam salat bagi orang dewasa, baik salat fardu maupun salat sunat. Ya, ini menurut mazhab Hanafi, ya, menurut mazhab Hanafi. Ya, jadi kalau mazhab Hanafi salat fardu dan salat sunat itu tidak boleh. Ya. Walaupun anak itu sudah mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana uang 100.000 warna merah dengan mana uang 50.000 warna biru. Nah, itu dalam mazhab ulama mazhab Hanafi. Nah, kalau ulama mazhab Malik dan Imam Ahmad itu tidak boleh menjadi imam dalam salat fardu, tapi boleh menjadi imam dalam salat sunat seperti salat tarawih. Itu seorang balik. Ya. Jadi makanya di beberapa tempat dulu waktu saya masih usia sanawiyah, tapi sanawiyah itu udah anu lah. Kami tidak berani di masjid-masjid yang dianggap besar, tapi kita di masjid-masjid kampung-kampung di desa-desa itu sebagai kaderisasi. Nanti kalau sudah dianggap betul-betul ini, baru masuk di masjid yang begitu besar, ya. Ya, karena ada ulama yang berpendapat, terutama mazhab Hanafi. Tapi kalau Malik, salat sunat boleh. Nah, berbeda dengan dalam mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat anak yang sudah mumayyiz boleh menjadi imam ya dalam salat fardu, apalagi dalam salat sunat. Ya, itu yang banyak kita pakai itu kalau sudah hafalannya bagus, walaupun tapi dia sudah belum balik betul, tapi dia sudah dianggap tamyiz. Ya, tapi kalau mau lebih aman supaya keluar, jadi al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu yang paling bagus. Maka dua saja. Nah, yang keempat adalah ini az-zukuratul muhaqqiqah. Jadi orang yang benar-benar laki-laki. Bagi imam makmumnya laki-laki dalam salat fardu. Artinya kalau orang bencong jangan. Orang istilahnya itu ya, bencong, guardia ya. Ya. Tapi ada jauh istilah.
ada sedikit ketulenannya, tidak tulen, nah itu hati. Karena ulama menetapkan yang imam itu disyaratkan itu kriterianya itu az-zukur al-muhakkik, yang betul-betul laki-laki. Nah, kalau yang nomor 5 sih ya saya kira ada suci dari hadas. Nah, yang keenam ini, yang keenam bacanya baik, ihsanul qiraati wal arkan, dan rukun-rukun pelaksanaan rukun-rukun sholat juga bagus. Nah, maka di sinilah nanti salah satu syarat juga penting itu imam itu betul-betul bebas dari uzur. Itu uzur. Jadi imam itu dia harus mampu betul kalau dia ruku, itu rukunya harus sangat sempurna. Jadi kalau orang yang misalnya ada penyakit yang tidak bisa lurus rukunya cuma segini, itu sebenarnya jangan jadi imam. Karena salah satu rukunnya, syaratnya jadi imam itu ada ihsanul arkan. Dia mampu melaksanakan rukun-rukun salat yang lebih bagus. Kenapa? Karena dia menjamin. Itu. Begitu juga bacanya lebih bagus. Karena menjamin bacaan makmum yang tidak bagus bacanya itu ditanggung oleh imam. Maka orang yang menang harus lebih bagus. Mohon maaf, interaksi Prof sebentar Prof. Ya. Maaf Prof ya, kita umumkan buat peserta. Mohon kepada peserta. Mute mic-nya. Mohon maaf Prof ya. Iya, saya. Mohon kepada Pak Aditria Putra. Pak Aditria Putra. Mohon Pak. Halo Pak Aditria Putra, mohon suaranya dimatikan dulu. Keluarin Aditria. aja Pak. Ya, dari hostesnya kan itu yang kendalikan. Hostnya lagi tidak di tempat kayaknya nih Pak. Hostnya kayak Hostnya tidak di siapa tempat nih. Sosolihin. Ya. Hostnya siapa ini? Itu hostnya Ipim Kalbar, Prof. Izin. Siapa ini Pak? Ipim Kalbar, hostnya. Ya, Sosolihin. Yang megang itu Kalbar siapa? Ustadz Solihin. Iya. Tolong Ini hostnya di Bang. Siap. Bang Aditria mohon dimutkan suaranya. Nah, kami jadi pengantin. Tolong. Ini enggak konten ini. Hostnya itu yang kendalikan. Kami kalau dikasih alam kiri, Kerjaya, di Tarnas. Kalau mandi itu dulu sedang di papas saya di atas pentas. Masuk lagi nih. Dikendalikan. Ya, Bang Ipim, Bang Sah, Bang Muiz, tolong di-unmute suara dari Aditria. Masuk ini. Siapa? Sebentar. Siapa di unmute? Aditria. Dia udah. Dari Stani yang dia pakai pejidor. Itu masih masuk suaranya. Dari Stani ke langit dia pakai. Itu suaranya masih masuk. Nggak ada. Oke, siap. Ya, Aman ya. Prof ya. Mohon maaf Aman Prof. ya. Baik. Biasa. Baik, mohon maaf juga kita lanjut. Jadi sekali lagi untuk bisa berperan lebih maksimal sebagaimana kita harapkan sebagai imam baik dalam sholat terutama adalah ihsanul qiraah. Jadi bacaannya itu betul-betul bagus. Wal arkan, dan bukan hanya bacaannya tapi pelaksanaan rukun-rukun sholat juga harus bagus. Jadi orang yang cara sujudnya, imam itu harus lebih bagus cara sujudnya itu. Yang dimana 7 anggota dari tubuhnya itu betul-betul sujud. Jangan sampai imamnya justru pelaksanaan rukun salatnya yang kurang, walaupun bacaannya sangat fasih. Nah, itu nomor 6. Nah, yang ketujuh ini sih saya kira yang tidak sedang menjadi makmum. Nah, ini yang ke-8, bebas dari uzur. Ya, jadi uzur kesehatan. Seperti misalnya mimisan, ada orang yang sedikit-sedikit ada keluar darah dari ingusnya, orang seperti ini diminimalisir untuk tidak tampil menjadi posisi imam. Apalagi kalau sering kentu, itu bahaya. Buat kacau jamaah, sering kentu sedikit-sedikit mau buang air kecil, karena ketika dalam posisi sedang sholat, menahan air kencing itu, menahan buang air besar itu hukumnya makruh. Nah, ini baru tadi kami bahas lagi nih. Jadi kami ini kenapa kajian kita ini jam 7 yang sebenarnya saya diminta
jam berapa ya? Jam 5 ya setelah sholat subuh. Tapi karena saya setiap hari Ahad itu lepas sholat subuh langsung kajian, terutama kajian fikih. Nah, tadi ini. Jadi selesai kajian, itu sarapan pagi sama-sama jamaah baru. Nah, tadi ini kita bahas itu salah satu orang makruh dalam sholat itu kalau kita menahan kencing, ya, menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut, termasuk menahan kantuk, menahan lapar. Jadi kalau lapar sekali makan aja dulu baru pimpin sholat. Ya, jangan sampai, apalagi kalau hadir makanan di dekat kita, wah nanti imamnya ini enggak fokus. Sambil baca ini dalam hatinya, wah jangan-jangan dihabisi kawan kita ini, wah itu repot. Nah, tapi sekali lagi uzur kesehatan itu penting ya menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi mazhab Maliki hanya makruh menjadi imam orang seperti ini ya. Ya Malik ini agak sedikit ya, jadi makruh. Tapi sebaiknya sekali lagi kalau ada perbedaan, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih bagus. Al-khuruju minal khilafi mustahabun, itu kaidahnya. Nah, yang terakhir mampu mengucapkan huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sahihul lisan. Ya, saya kira alhamdulillah di Kalimantan Barat ini banyak imam-imam kita terutama juga yang muda-muda ini fasih bacanya, nada lagunya juga membuat jamaah makin nyaman. Nah, inilah nanti kesembilan kriteria seperti ini bisa mengambil peran yang justru sangat bagus di tengah-tengah jamaah ya karena ini di nanti masyarakat jamaah kita. Nah, kita masuk di sini. Nah, sekarang peran dan kedudukan imam salat ya. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi perhatian sangat besar mengenai pentingnya kedudukan imam sholat berjamaah. Buktinya, ya banyak sabda Nabi yang bersabda bahwa di antara jamaah itu, ya di antara jamaah itu ada salah seorang di antara menjadi imam. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi memang, apalagi bicara tentang keutamaan sholat berjamaah, ya keutamaan sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah, ya mau tidak mau pasti ada imam. Karena jamaah itu ada karena adanya imam. Begitu tidak ada imam, tidak ada sholat berjamaah. Nah, itu menunjukkan bahwa penting sekali kedudukannya seorang imam itu. Karena menjadi penentu. Nah, ketika bersedia menjadi imam, berarti kita memenuhi harapan dan perintah Nabi. Orang lain mendapatkan pahala dan nilai sholat berjamaah karena keberadaan seorang imam yang memimpin sholat berjamaah. Ya, jadi ini sudah kelihatan bagaimana peran dan kedudukan imam dalam salat ya, Imam As-Sughra. Ya. Dulu ini hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Aisyah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang sudah sakit keras, tidak bisa lagi tampil menjadi imam. Nah, beliau bersabda, disampaikan kepada Aisyah, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ya, beritahu bapakmu, ayahmu itu Abu Bakar agar beliau mengimami sholat berjamaah. Gitu. Jadi Nabi memerintahkan. Nah, ini nanti dasar yang dijadikan salah satu pertimbangan ketika terjadi deadlock antara siapa yang akan menjadi khalifah pertama pengganti Nabi sebagai kepala negara di Madinah sebelum jasad beliau dimakamkan. Salah satu dasar pertimbangan hadis ini. Karena Abu Bakar yang ditunjuk itu sebagai sebuah sinyal yang mengisyaratkan bahwa ya Abu Bakar lah yang akan mengganti beliau, bukan hanya ditunjuk mengganti imam dalam salat, tapi sekaligus itu sebuah isyarat bahwa yang nanti patut menjadi pemimpin masyarakat, khususnya kepala negara di Madinah adalah Abu Bakar. Ini salah satu dalil dari hadis ini. Ya. Nah, yang kedua, ini juga nanti akan dibahas ini. Jadi, idza shallaitum faqimu sufufakum. Nah, summa, nah ini liya ummakum ahadukum. Nah, itu. Jadi ini hadis riwayat Imam An-Nasai bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari. Jika harus masabkan itu Nabi perintahkan. Faidza kabbara al-imam wa qara'a wa idza qara'a maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada gangguan sinyal kali ya, Ustaz Muiz ya? Kayaknya di Ustadz Wajidi gangguan ini. Soalnya yang lain kayaknya lancar. Iya. Kita sambil menunggu ini, boleh. Bolehlah Ustadz Solihin mengulas sedikit. Nampaknya di beliau ini. Ya, gangguannya di beliau kayaknya. Gimana, Prof? Ada gangguan, Prof? Iya, kayaknya sih. Ya, gangguannya beliau kayaknya. Baik, diserahkan kembali ke moderator. Silakan, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom kajian online tentang fungsi dan kedudukan imam dalam sholat dan masyarakat. Sambil menunggu sinyal dan informasi lanjutan dari Profesor, dan insya Allah materi juga akan kita share baik di grup komunitas imam masjid, kemudian juga di PD IPIM dan PW IPIM Kalimantan Barat, dan juga ada permintaan dari salah satu PW IPIM di provinsi lain untuk mendapatkan pencerahan terkait ini. Dan insya Allah kan kita sambil menunggu dari Profesor Wajidi, namun juga mengingat waktu kita dari jam durasi yang kita batasi, dan mudah-mudahan dalam menit-menit terakhir Profesor Wajidi bisa bergabung dengan kita kembali. Profesor, gimana Profesor? Bisa dilanjutkan, Prof? Ini ada di layar juga ya, Bang Muiz. Beliau apa Keluar, Ustaz. terkeluar ya? Keluar. Oke. Kayaknya memang masalah gangguan sinyal. Ya. Oke. Boleh diberikan link lagi, Ustaz? Tapi estimasi waktu memang sisa 7 menit sih. Tinggal 7 menit lagi, ya. Baik, dalam 1-2 menit ke depan, kalau sekiranya beliau bisa hadir sebagai closing statement dari pertemuan kita kali ini, untuk Bapak Ibu sekalian, masih ada lebih kurang waktu, ada 8 menit pada kami. Dan untuk mengisi ini kami mengucapkan terima kasih kepada pertama seluruh pengurus PW IPIM Kalimantan Barat hadir di sini, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada di layar Dr. Rahmat, kemudian Bapak Nur Sahid dan lainnya, kemudian PD IPIM Melawi Ustadz Ali Wafa MPD, kemudian juga dari Sanggau Bapak Ahwanuddin. Assalamualaikum Pak Ahwanuddin, siap ditunggu pembentukan IPIM Sanggau. Insya Allah. Nanti Ya, dekat ini kita akan rapat insya insya Allah. Allah. Kemudian dari Lanjut. Pak Haji Ruslan, izin Pak Ustadz Muammar, beliau memediasi untuk pembentukan PDIPIM Kayong Utara. Ya. Dan alhamdulillah juga untuk Ketapang sudah OTW, sudah kita siapkan, kita kirimkan surat. Dan untuk Mempawah ada hadir Kepala MAN Mempawah ini, Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Ya, dan beliau ini insya Allah mudah-mudahan bisa memediasi ketemu dengan Pak Saparani, Ustadz Muhizam untuk terbentuknya PDIPIM Kabupaten Mempawah. Dan juga hadir Bapak Hambali dari Melawi, dan ini jelas ada Sekretaris IPIM Melawi Bapak Muhammad Soekarno. Alhamdulillah. Silakan untuk memberdayakan dan membantu untuk memaksimalkan imam kita di berbagai kabupaten kota. Untuk yang terakhir, waktu bagaimana? Ada teman tadi, kebetulan saya lagi ini juga lagi pelatihan ini Dewan Pengurus Syariah, Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada teman-teman di sini dari Skadau nanya, apa IPIM ini ada nggak di Skadau gitu. Mungkin mau ikut memperkuat mungkin ya. Oh iya, siap. Oke. Untuk saat ini
PD IPIM yang sudah terbentuk, IPIM Kota Pontianak, IPIM Kabupaten Kuburaya, dan PD IPIM Melawi. Izin, Ustaz Aswadi sudah masuk tuh. Oh, Alhamdulillah, oke. Ya, silakan Profesor. Kira waktu kita 4 sampai 5 menit, Prof. Izin Prof. Tapi kalau sekiranya Profesor bisa melanjutkan, silakan untuk sepenuhnya, Prof. Iya, iya. Kepada Profesor dipersilakan. Fleksibel. Oh ya, ini baik, makasih. Sekilas saja ini. Masih putus-putus ya. Gangguan sinyal di lokasi Del. Silakan, Prof. Ini perannya ya, imam itu salat berjamaah. Ini slide gambarnya ada, Prof. Hanya suara enggak ini, Prof. Halo, Prof. Keluar lagi. Betul, keluar lagi. Ya. Oke. Mungkin mohon konfirmasi ke Ustadz Muammar untuk memastikan ke beliau apakah beliau berkenan untuk kira-kira tambah 5 sampai 10 menit ke depan sambil kita menginformasi yang ini. Ya. Jika beliau misalnya berkenan untuk 5-10 menit ke depan, kita tetap akan menunggu dari beliau. Menjawab dari pertanyaan tadi, mohon Ustadz Muammar kali informasikan jika beliau sudah bisa gabung kembali. Untuk Sekadau yang sudah dibentuk itu kan Kuburaya, Kota Pontianak, dan Melawi. Dan untuk beberapa kabupaten yang belum, nanti kita mengarahkan kepada pengurus Masjid Agung Kabupaten Kota. Ya, jadi kalau misalnya dari kawan-kawan ini ada pengurus masjid di Kabupaten Kota, Masjid Agung, kita langsung ngarahkan ke sana. Jadi surat ini kita tujukan tidak ke person, tapi kepada pengurus masjid. Jadi ini menjadi sebagai agenda bersama gitu. Nah, misalnya meskipun tujuannya diantarkan oleh Ustadz Ahwanuddin, tapi tetap kita tujukan kepada pengurus masjid Al-Mu'awanah ya, Ustadz Ahwanuddin ya. Ya betul Pak. Masjid Ya. Agung Al-Mu'awanah. Ya, Masjid Agung Al-Mu'awanah. Tapi Ya. surat itu kita sampaikan kepada Ustadz Ahwanuddin, hanya tujuan suratnya supaya Ya. menjadi agenda bersama kepada pengurus Masjid Al-Mu'awanah. Ya. Dan demikian juga Al-Ikhlas Ketapang. Demikian juga di kalau Sekadau bisa bergabung, silakan nanti ditujukan informasikan kepada kami surat tujuan surat dan akan kami tindak lanjuti. Insya Allah untuk Kayung Utara, sebagaimana direkomendasikan Pak Kemenak Kota tadi, Pak Haji Ruslan, insya Allah besok akan kami siapkan surat untuk Kabupaten Kayung Utara. Dan demikian juga Sekadau, nanti silakan dihubungi pihak sekretariatan PWIPIM. Ustadz Muammar, silakan bagaimana Ustadz? Dari Profesor ada informasi? Gimana Ya, Ustadz? belum nih. Kayaknya Ya. gangguan sinyal di beliau. Nah, bagaimana ini mengingat waktu kan? Iya. Mungkin aktivitas dari Bapak-bapak semua. Kalau pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi kajian dengan beliau, melanjutkan materi jika beliau berkenan seperti itu, biar tuntas seperti itu kan? Siap. Gimana Ustaz? Sangat setuju. Ya, nanti oke. kita lagi dengan beliau. Tapi materi tetap kita kirimkan kepada semua peserta begitu. Karena harapannya memang materi ini ya tidak hanya untuk kita ya, tapi kalau bisa juga ini bisa diteruskan kepada para imam yang lainnya ya, jamaahnya seperti itu di daerah masing-masing. Saya rasa itu Ustadz, karena kalaupun kita ini kan kayak sepertinya dari beliau memang sinyal lagi ada gangguan seperti itu. Iya. Nah, Ya, ini putus-putus ini. Iya. Udah ya? ya,
Oh iya. Oke, closing statement Prof. Sebagai akhir dari kegiatan kita Prof. Insya Allah Profesor Wajidi ini part one-nya. Nanti sudah disepakati kawan-kawan akan ada bagian kedua Waktu ya. untuk bulan depan Prof ya. Mudah-mudahan bisa bergabung untuk bagian kedua bulan depan Prof. Ya, jadi ya insya Allah mudah-mudahan lah ya. Ya, Ya, silakan jadi ini jadi nanti karena waktu kita sudah sangat terbatas, nanti apa yang kami share ini nanti kami share juga karena ini udah dibuat terlanjur dibuat walaupun belum banyak komentar. Tapi intinya inilah sebagai ya. delegasi ini. Ya, Imam ini tadi itu sama titik pusat ikutan pedoman. Ya, Imam sebagai penjamin. Nah, ini alimamu doaminun. Nah, ini yang tadi ini jadi penjamin itu. Nah, ini semua ada hadisnya kita sampaikan. Ya, ini juga ini yang paling penting juga ini. Jangan imamnya terlambat. Ya, karena imam itu harus memperhatikan waktu sholat. Jamaah terlambat melaksanakan sholat karena kita yang datang terlambat. Ya. Ini ada hadisnya semua ini. Ini bagian dari peran dan tanggung jawab ini. Nah, ini dalam kehidupan sosial. Saya kira ini kita udah maklum semua ini. Ya, selaku penjaga etika dan sikap perilaku terpuji. Tadi udah disampaikan sejak awal. Sebagai contoh dan teladan, sebagai guru dan jadi referensi masyarakat. Ya, sebagai penenang dan penyejuk umat. Jangan kita jadi provokator, terutama di era yang dalam yang tidak sampai satu bulan lah tepat karena 27 November kita udah ini jadi Ya. masyarakat ini kita menjadi provokator. Jadi umat ini gontok-gontokan karena seolah-olah kita lebih tahu masalah politik. Padahal kita cuma sesuatu yang cuma kita dengarkan sepotong-sepotong, malah kita lebih banyak bicaranya daripada yang pelakunya. Itu penting itu menjadi perenam penyejuk umat, ya, terutama pencerah dan penyelesai masalah umat. Ya, jangan pengurus masjid yang lebih banyak bicara masalah politik, ya, terutama politik praktis. Kalau bicara politik yang teoritis dalam rangka mengenal tentang bagaimana Islam berbicara itu sih tidak masalah ya. Nah, saya kira ini karena waktu kita udah cukup. Nah, nanti saya share ini. Intinya peran penting dari imam itu sangat ditunggu dan dinanti oleh umat baik dalam masjid lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan nanti karena ini namanya yang kedua ya, jadi tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala yang kita tidak menyangkanya ke depannya akan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Profesor Wajidi. Terima kasih atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom meeting yang diselenggarakan oleh EPW IPIM Kalimantan Barat. Dan untuk catatan kita secara teknis, yang pertama Profesor ada masukan dari kawan-kawan yang sangat antusias dan merasa tercerahkan dengan apa yang Profesor jelaskan. Dan insya Allah mudah-mudahan Profesor berkenan, ini kita nyatakan sebagai kajian online part 1 bagian pertama, dan nanti akan ada lanjutan lagi bagian kedua Prof ya. Dan izin menyampaikan saran satu. Silakan Profesor Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya belum profesor. Amin. Amin, amin. Insyaallah. Saya baru provokator. Provokator kebaikan. Ya. Tapi jadi alhamdulillah kita sudah menerima penjelasan kajian dari Profesor Wajidi. Alhamdulillah. Begini, jadi kalau kita lihat dari segi personal imamnya, dihubungkan dengan syarat-syarat jadi imam tadi itu
memang berat ya, sangat berat. Jadi tidak sembarangan orang bisa jadi imam. Ya itu baru dari sisi fikihnya ya. Tidak sembarangan jadi imam. Kalau kita hubungkan dengan kondisi real di lapangan, imam-imam masjid kita itu memang sangat perlu pembinaan. Ya, sangat perlu pembinaan. Ya, benar. Ya, terutama masjid-masjid ya di kampung-kampung, di desa-desa ke sana itu. Yang kedua, begitu besar peran imam masjid. Ya, tapi sampai saat ini yang saya tahu, imam-imam masjid kita ini belum dijamin oleh negara. Ya, jadi harapan saya terutama mohon Pak Kakanwil supaya diperhatikan ini imam-imam masjid kita. Imam masjid kita, terutama kalau imam masjid kita itu sakit berobat di rumah sakit, tidak usah bayar lah. Ya, amin. Tapi Insyaallah. mudah-mudahan tidak ada imam masjid yang sakit ya. Mudah-mudahan. Amin, amin ya Allah karim. Amin. Yang Ya. terakhir, mohon dikaji. Ini kan perspektif fikih. Saya pernah membaca Ihya Ulumuddin, statement Imam Al-Ghazali, Allahu yarham, bahwa dia mengkritisi begitu banyak imam sangat fokus dengan bacaan, memperbaiki bacaan, lapas-lapas dengan berlebih-lebihan, tapi dia melupakan isi spiritual daripada imam itu. Dia tidak menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa imam itu adalah penjamin ketersambungan spiritual makmum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Saya kira itu. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Rahmat atas masukannya dan mudah-mudahan ini juga menjadi doa untuk beliau. Terima kasih Profesor Wajidi dan semua kawan-kawan peserta Zoom. Kami sekedar mengingatkan secara teknis lagi, mohon maaf kami agak buru-buru karena ini akan ada acara mewakili sambutan keluarga pengantin di belakang rumah lagi, komplek ini izin lagi nih. Iya. Jadi yang pertama ada masukan, nanti akan ada momen kita untuk membahas tentang imam secara fikih, Profesor. Kemudian yang kedua, ini akan kita jadikan pada kajian untuk bagian yang keduanya. Dan insya Allah kalau dilihat dari tanggalnya, jadwalnya, maka untuk sesi yang ketiga kajian Zoom tapi bagian kedua tentang imam dalam sholat masyarakat ini dilaksanakan tanggal 24 November bulan depan di pekan keempat. Mudah-mudahan Profesor berkenan dan meluangkan waktu untuk IPIM. Terima kasih atas kerjasama semua dan mohon masukan dari Pak Dr. Ahmad tadi tentunya sebagian disampaikan mudah-mudahan bisa didengar dan juga ditentu oleh Bapak Kakanwil. Izin Pak Kakanwil, karena beliau ada juga gabung di majelis kita ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Bapak Ibu semua karena mewakili keluarga pengantin nih. Assalamualaikum. Nggak boleh Jangan keluar dulu, dokumentasikan dulu, screenshot dulu. Iya boleh. Bang Ipim, Bang Muiz. Ya. Ya, di screenshot dulu. Oke, kita foto dulu. Tolong diaktifkan kameranya, Bapak Ibu, Ustazah. Aktifkan kamera semua. Kameranya, ya. 1, senyum. 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Oh, maaf. Saya ulang. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oh, sudah. Tidak. Hanya ini yang aktif ya. Ya. Oke. Yang lain tidak aktifkan kamera, jadi tidak bisa ditangkap. Oke. Selesai ya Bang Muiz ya? Oke, makasih semuanya. Saya pamit dan tunggu untuk informasi berikutnya dari IPIM Kalimantan Barat. Oke. Terima kasih Ustaz Rajidi, terima kasih Ustaz Sulaiman. Sama-sama, makasih semuanya. Dan asatidz di seluruh daerah, mohon dicatat bahwa insya Allah kita akan mengadakan ini rutin setiap bulan sekali. Semoga Allah berikan kesehatan, kesempatan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.